Perkenalkan, saya Desi Fitriana dari Fakultas Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Berbicara mengenai film sebagai media pendidikan atau film yang ditujukan untuk pendidikan, salah satunya adalah film yang berjudul Ketika Bung Diende, dengan pemeran utama Baim Wong dan Paramita Rusady. Di awal film ini menceritakan Soekarno yang karena aktivitas politiknya dia diasingkan ke ND pada tahun 1934. Soekarno pergi bersama istrinya, istri keduanya yang bernama Inggit Garnasih, anak dari Ratna Juami alias Omi, dan ibu mertuanya Amsi. Kemudian di awal masa pengasingan, dia lalui dengan sangat sulit. Mulai dari rakyat setempat tidak ada yang berani bertegur sapa dengannya, dan setiap pergi kemana-mana dia harus selalu diikuti oleh polisi. Kemudian time flies, sedikit demi sedikit Soekarno mulai bisa bergaul. Pada saat itu dia memulainya dengan mengadakan pengajian dan sering berkunjung, kemudian membaca di perpustakaan pastoran di ND. Di perpustakaan ini pula dia banyak berdiskusi dengan Pastor Huiting, pastor yang kemudian meramalkannya bahwa suatu saat ia akan menjadi seorang presiden. Pastor Huiting ini pula yang membelanya ketika dia mengajak kawan-kawan barunya di ND untuk berlatih sandiwara dengan naskah yang dia tulis sendiri. Pengasingan ini membuatnya banyak merenung dan berpikir. Kemudian hal inilah yang membuat dia sampai pada konsep dasar negara yang pada tahun 1945 dirumuskan sebagai Pancasila. Kemudian singkat cerita, di ND dia sakit keras. Lalu Inggit, istrinya menulis surat kepada Muhammad Husni Tamrin. Dia meminta agar Soekarno dipindahkan. Kemudian berkat bantuan dari Tamrin, Soekarno pindah ke Bengkulu setelah 4 tahun di ND. Untuk penokohan di dalam film ini setidaknya ada sekitar 3 tokoh yang berperan penting. Di antaranya adalah Soekarno yang di dalam film ini digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, tegas, bertanggung jawab, pemberani, dan tidak pernah kenal takut dengan para penjajah. Hal ini digambarkan dengan jelas dalam film ini, serta merupakan orang yang lembut terhadap orang-orang di sekitarnya yang diperlihatkan dengan bagaimana Soekarno melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat di ND. Kemudian tokoh Inggit yang merupakan istri dari Soekarno. Menurut saya poin di dalam film Ketika Bung Diende ini adalah peranan Inggit. Poin yang paling penting. Dan yang digambarkan secara romantis dalam film ini adalah ketika Soekarno akan meninggalkan rumahnya. Di pengasingan dia mengatakan, kita akan pindah ke tempat yang lebih baik dari sini, kepada Inggit. Tetapi realitanya hal tersebut bukanlah awal pembebasan Inggit, tetapi pembuangan Inggit untuk selama-lamanya. Dan Soekarno lebih memilih Fatmawati. Tokoh selanjutnya adalah Gerardus Huiting, atau pastor yang meramalkan Soekarno akan menjadi seorang presiden. Pastor Huiting ini merupakan seorang pastor di ND berkebangsaan Belanda yang mendukung perjuangan Soekarno. Digambarkan dengan jelas di dalam film ini, dia merupakan orang yang baik dan ramah. Banyak juga nilai-nilai, banyak juga amanat yang dapat kita ambil dalam film ini, mulai dari nilai nasionalisme dan persatuan yang digambarkan dengan perjuangan-perjuangan Soekarno, hingga kemudian persatuannya dengan masyarakat ND, kemudian nilai sosial yang digambarkan dengan kepedulian Soekarno terhadap masyarakat-masyarakat di ND, yang walaupun pada awalnya mereka ikut mengasingkan dan menjauhi Soekarno. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai keagamaan, toleransi antar umat beragama, yang digambarkan dengan hubungan baik antara Soekarno yang notabene adalah seorang muslim dengan seorang pendeta bernama Huiting, pendeta berkebangsaan Belanda. Setelah melihat dan mengamati keseluruhan film Ketika Bung Diende ini, saya rasa banyak manfaat yang dapat diambil dari kisah-kisah di dalamnya. Selain untuk mengetahui perjuangan-perjuangan lain yang dilakukan oleh Soekarno dan cara-cara barunya dalam menyampaikan pesan perjuangan melalui pentas drama di ND. Film ini juga mengajarkan arti kesetiaan oleh Ibu Inggit yang digambarkan tetap menemani Soekarno pada saat pengasingan
dengan setia. Dan film ini merupakan film yang bagus sebagai salah satu media pendidikan karena film ini merupakan film yang diproduseri oleh Kemendikbud dengan catatan kita tidak harus mengimani semua yang disampaikan di dalam film ini. Karena menurut saya besar kemungkinan masih ada sumber sejarah lain yang mengatakan fakta yang berkebalikan dengan film ini. Dan sebagai mahasiswa, saya rasa kita tidak boleh menutup mata dan hanya terpaku kepada satu sumber sejarah saja. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.